Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih atau mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Salafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pertemuan kita pada siang hari ini di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Sebelumnya kami minta maaf pada hari ini terlambat 15 menit karena saya sedang berada di Jakarta, kemudian saya lupa dengan kajian hari ini. Baru teringat setelah tadi admin mengirimkan link kajian pada siang hari ini. Sehingga agak tergesa-gesa dan terlambat 15 menit. Hadirin para peserta bedah buku yang berbahagia, kajian kita pada siang hari ini telah sampai pada bagian yang kedua dari buku ini, yaitu bagian perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Untuk membuktikan bahwasanya Wahabi itu berbeda dengan Aswaja, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dalam masalah furu', bukan dalam masalah cabang agama atau cabang akidah, tetapi perbedaan mereka dengan kita itu dalam usulul akidah, dalam prinsip akidah, dan dalam prinsip-prinsip ajaran agama yang lainnya. Setelah kita jelaskan dua perbedaan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan Aswaja dengan Wahabi yang ketiga, yaitu bahwa kita Aswaja itu meyakini bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidiyah pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua kelompok inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi beliau mengatakan, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah al-Asy'ariyatu atau al-Asy'ariyatu, pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ariyah, wal Maturidiyah, dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi disebut
dengan istilah Maturidiyah. Kedua kelompok inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dua kelompok ini pada hakikatnya adalah satu, karena mereka dalam prinsip akidah tidak berbeda. Bisa dikatakan Asy'ariyah adalah Maturidiyah dan Maturidiyah adalah Asy'ariyah. Karena keduanya satu dalam prinsip akidah. Perbedaan di antara keduanya itu bisa dihitung dengan jari dan bukan dalam prinsip akidah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi ini, beliau sebutkan dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Dan sebelumnya minta maaf, ini ada sedikit gangguan juga untuk ini. Jakarta ini panas, sehingga agak ada gangguan sedikit. Jadi pada Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya, yaitu pada jilid 2 pada halaman 6, beliau menyebutkan hal itu. Dan pernyataan Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi ini bukan tanpa dasar. Karena dasarnya dalam Al-Quran dan hadis tentang hal ini itu ada. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Ini yang membuktikan bahwa Asy'ariyah adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu minkum, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang mereka bersikap baik, lemah lembut terhadap sesama mukmin dan bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mau memperjuangkan agama di jalan Allah, wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka sama sekali tidak takut terhadap apapun. Zalika fadlullah. Kaum itu, kaum yang didatangkan oleh Allah, itu adalah karunia dari Allah, fadl dari Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Ketika ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 54 ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menunjuk sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Seraya Rasulullah mengatakan, hum qaumuhad, bahwa kaum yang didatangkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, mereka berlaku lemah lembut kepada sesama mukmin, berlaku keras kepada orang-orang kafir, berjihad fisabilillah, tidak takut terhadap apapun dalam membela kebenaran. Mereka itu, kata Nabi, adalah hum qaumu hadza.
mereka itu adalah kaumnya ini, dengan menunjuk sahabat Abu Musa al-Ash'ari, bahwa kaum yang akan didatangkan oleh Allah dengan sifat-sifat tadi dalam ayat tadi itu adalah kaumnya, pengikutnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan ternyata dari keturunan sahabat Abu Musa al-Ash'ari kemudian terlahirlah cucu beliau yaitu Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Maka beliau adalah termasuk kaum muhadha, kaumnya siapa? Sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan mereka adalah Ash'ariyah, kelompok yang mengikuti Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ayat ini menunjukkan kebenaran akidah Ash'ariyah, kebenaran kelompok Ash'ariyah. Kemudian lagi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Inna ummati, sesungguhnya umatku la tajtami'u ala dhalalah, tidak berkumpul, tidak bersatu dalam kesesatan. Apabila kalian melihat perpecahan, fa idza ra'aitum ikhtilafan, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka bergabunglah kalian dengan mayoritas umat Islam. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar bergabung dengan mayoritas umat Islam, menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam itu dalam kebenaran. Karena nggak mungkin Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk bergabung dalam kelompok yang sesat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah itu memerintahkan kepada umatnya untuk bergabung kepada kelompok sesat yang menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ketika Nabi memerintahkan kita akan bergabung dengan as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam, maka itu menunjukkan bahwa az-zawadul a'zam itu adalah alal haq, itulah yang benar. Sekarang siapa mayoritas umat Islam dari dahulu hingga sekarang di seluruh dunia ini? Ternyata mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kelompok mayoritas umat Islam dari dahulu sampai sekarang hari ini adalah kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, dan itu tidak bisa dibantah karena itu sesuatu yang fakta terlihat oleh mata kita bahwa mereka adalah mayoritas umat Islam. Bahkan di Indonesia ada salah satu ulama, salah satu kiai di Indonesia dari Sumatera Barat, namanya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, itu pernah melakukan penelitian secara langsung. Beliau datang ke negara-negara yang berpenduduk Muslim. Beliau datangi untuk mengetahui apa mazhab mereka dalam akidah dan apa mazhab mereka dalam fikih. Maka setelah beliau melakukan kunjungan kepada negara-negara Islam yang penduduknya Muslim, kemudian beliau berkesimpulan bahwa mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini dalam akidah adalah Asy'ariyah. Sedangkan dalam masalah fikih mereka adalah Syafi'iyah, pengikut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Indonesia, negara Islam terbesar yang penduduknya paling besar, Muslimnya. Umat Islam di Indonesia lebih banyak dari umat Islam di Saudi Arabia. Lebih banyak umat Islam daripada umat Islam Indonesia, lebih banyak jumlahnya daripada umat Islam di misalnya di Mesir, di Syam dan seterusnya. Di Indonesia adalah negara yang paling besar umat Islamnya. Sejak Islam masuk ke Indonesia itu sudah Asy'ariyah Maturidiyah. Demikian juga Malaysia, demikian juga negara-negara Islam di Asia Tenggara, negara-negara Islam di Timur Tengah dan sebagainya,
mereka semuanya rata-rata dalam bidang akidah adalah Asy'ariyah. Karena itu nggak bisa dibantah bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah as-sawadul a'dham, mayoritas umat Islam. Ini sesuatu yang fakta, bahkan orang Wahabi pun nggak akan mengingkari itu, bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah mayoritas umat Islam. Hanya saja Wahabi kemudian mereka mencari alasan lain untuk membenarkan kelompoknya yang tidak tergolong sebagai mayoritas umat Islam. Mereka biasanya menggunakan sebuah hadis, Ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba, kata mereka. Islam itu datang dalam keadaan asing, kata mereka, dan akan kembali asing seperti sedia kala, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang asing, yang nyeleneh. Sehingga mereka bangga dengan kenyelenayan mereka, mereka bangga dengan dengan kondisi mereka yang minoritas, jumlah mereka yang minoritas, bangga dengan itu mereka. Padahal tidak mungkin hadis Nabi itu bertentangan. Yang satu mengatakan yang benar itu as-sawadul a'dham, mayoritas umat Islam, yang satu yang benar itu minoritas, tidak mungkin bertabrakan. Makanya kalau kita memahami Al-Quran dan juga hadis, kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Dan ternyata para ulama mereka menjelaskan bahwa hadis tentang Ja'al Islamu ghariba itu, hadis tentang ghuraba, itu adalah hadis konteksnya adalah dalam amaliyah, dalam pengamalan syariat Islam, bahwa umat Islam yang mengamalkan syariat Islam itu jumlahnya sedikit. Yang mereka bertakwa, yang mereka soleh, betul-betul menjalankan yang diwajibkan seluruhnya dan meninggalkan yang diharamkan seluruhnya. Yang seperti itu jumlahnya sedikit. Adapun dalam akidah dan dalam iftiraqul ummah, perpecahan umat, maka yang hadis yang dipakai adalah hadis tentang iftiraqul ummah, yaitu diantaranya hadis yang tadi kita baca, فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِلْ أَعْظَمِ. Apabila kalian melihat perpecahan, perselisihan, maka bergabunglah kalian dengan mayoritas umat Islam. Jadi Wahabi di sini menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Dan ini kebiasaan orang-orang Wahabi yang mengaku sebagai salafi, padahal talafi, itu yang sering mereka menempatkan hadis, memaknainya sesuai dengan selera mereka. Nah, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Hadirin para peserta pada buku yang dirahmati oleh Allah. Jadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan satu hadis yang tadi kita baca, dan sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lainnya, maka kemudian para ulama menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Selain Asy'ariyah Maturidiyah, maka mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat adalah Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika ditanya kita siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini sudah jami' manih definisi seperti ini, karena selain Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun secara nama hanya dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah pengikut, maka Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah mayoritas umat Islam. Apabila kelompok-kelompok lain seperti misalnya Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Jabriyah, dan sebagainya dikumpulkan pengikutnya, dikumpulkan, itu tidak akan sebanding dengan banyaknya kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kita adalah Asy'ariyah Maturidiyah berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kita baca, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun juga perkataan para ulama. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi berkata sebaliknya. Mereka menyebut, orang Wahabi itu menyebut bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
lebih fatal lagi, mereka mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Apa artinya mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah? Artinya mengkafirkan seluruh umat Islam. Maka mereka memiliki paham tafsir syumuli, mengkafirkan secara keseluruhan terhadap umat Islam tanpa kecuali. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Dengan mereka mengkafirkan Asy'ariyah, berarti mereka mengkafirkan umat Islam Indonesia, mengkafirkan umat Islam Malaysia, mengkafirkan umat Islam di Mesir, di Syria, di Lebanon, di berbagai negara-negara Islam, mereka kafirkan keseluruhan. Apa benar mereka itu mengkafirkan Asy'ariyah? Benar. Nah, ini buktinya adalah salah satu tokoh Wahabi namanya Shaleh Al-Fauzan. Nah, ini terkenal tokoh Wahabi Saudi namanya Shaleh Al-Fauzan. Shaleh Al-Fauzan dalam salah satu bukunya judulnya Min Masyahir Al-Mujaddidin fil Islam. Itu judul buku dari Shaleh Al-Fauzan ini. Pada halaman 32 bisa dicek pada kitab tersebut. Nah, Shaleh Fauzan mengatakan wal asy'ariyatu wal maturidiyatu khalafu as-sahabata wa tabi'ina wal a'immatal arba'ah fi katsirin minal masailil i'tiqadiyyah wa usuliddin falam yastahiqqu ayyulaqabu bi ahli sunnati wal jamaah. Shaleh Fauzan mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mereka membedai para sahabat. Katanya Asy'ariyah itu akidahnya bertentangan dengan akidah para sahabat, para tabi'in dan para imam 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kata mereka bahwa mereka Asy'ariyah Maturidiyah itu menentang para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4 dalam permasalahan-permasalahan akidah dan dalam dasar agama. Sehingga kata Shaleh Fauzan, mereka tidak berhak untuk dijuluki dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, berarti kan ketika mereka tidak Asy'ariyah Maturidiyah, tidak dianggap oleh orang Wahabi sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah, artinya mereka menganggap bahwa kita adalah kelompok yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, dan tempatnya adalah di neraka sebagaimana hadis tentang iftiraqul ummah. Nah, waliyadzubillah, ini adalah pengkafiran dan penyesatan terhadap umat Islam keseluruhan. Ini salah satu perbedaan antara Asy'ariyah atau antara Aswaja dengan Wahabi, yaitu pandangannya terhadap Asy'ariyah Maturidiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Sementara Wahabi mereka menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah, menganggap bahwa Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka juga mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, perbedaan yang sangat mencolok tentang masalah ini. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang keempat, yaitu tentang status kenabian Nabi Adam alaihi salam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu adalah nabi sekaligus rasul. Itu dalam keyakinan kita. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin.
Sesungguhnya Allah itu telah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran alal alamin, atas alam semesta. Memilih untuk apa? Untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Karena dalam ayat itu disebutkan nabi-nabi rasul lainnya, dikatakan innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Nah, semuanya adalah berbicara tentang istifa atau dipilih sebagai seorang nabi dan rasul. Hadirin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dengan jelas menyebut Nabi Adam alaihissalam sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Dalam hadis juga demikian, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi dan lainnya, beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya ini adalah pemimpin anak manusia pada hari kiamat wala fakhr, dan saya katakan itu bukan untuk sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku itu ada bendera pujian, liwa'ul hamd. Wala fakhr, dan aku mengatakan itu tidak untuk sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu faman siwahu. Nah, ini yang syahidnya. Beliau mengatakan dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik itu Adam, nah, berarti Adam masuk bagian dari nabi, faman siwahu, dan selain Adam, illa tahta liwa'i, kecuali semua para nabi itu mulai Adam sampai terakhir itu berada di bawah bendera. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardh, dan aku adalah yang pertama kali nanti akan dikeluarkan yang bumi yang pecah untukku, artinya untuk beliau bisa dibangkitkan dari dalam kuburnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara jelas menjelaskan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Sebagian kalangan mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan rasul, tapi nabi. Sebagian mereka mengatakan Nabi Adam itu nabi, tapi bukan rasul. Sebagian mengatakan ini bukan nabi dan juga bukan rasul, seperti orang-orang tua nabi. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam nabiyyun rasul. Nabi sudah jelas. Tadi dalam ayat tadi, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sudah jelas bahwa beliau adalah nabi. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan wa ma min nabiyyin yauma idzin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Ini juga menyebutkan Adam adalah nabi. Tetapi Nabi Adam bukan hanya sekedar nabi. Nabi Adam juga rasul. Kenapa? Karena beliau nabi yang pertama. Beliau nabi yang pertama. Kalau beliau bukan rasul, pertanyaannya, beliau mengamalkan syariat siapa? Karena rasul itu membawa syariat, sementara nabi itu tidak membawa syariat, tetapi mendakwahkan syariat rasul sebelumnya itu kalau nabi. Sementara Nabi Adam alaihissalam kita tahu beliau adalah manusia yang pertama dan nabi yang pertama. Kalau beliau hanya nabi bukan rasul, lalu yang beliau amalkan itu syariatnya siapa? Apakah menurut mereka Nabi Adam mereka yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu hanya nabi bukan rasul, apakah menurut mereka Nabi Adam dan anak-anaknya itu mereka hidup tanpa syariat, tanpa aturan? Padahal dalam faktanya, dalam kenyataan, Nabi Adam alaihissalam dan putra-putranya itu ada syariat pada mereka. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi bahwasanya
dalam syariat Nabi Adam misalnya tentang pernikahan, itu ada bahwa anak-anak Nabi Adam mereka boleh menikah dengan sesama mereka, tetapi ada yang dilarang yaitu menikah dengan kembarannya. Itu ada yang seperti itu. Itu namanya syariat. Dan juga ada syariat-syariat yang lainnya. Ketika ada syariat, maka berarti Nabi Adam bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi beliau juga seorang rasul. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah, bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah nabi sekaligus rasul. Sementara Wahabi, ini perbedaannya dengan Wahabi itu mereka mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah bukan nabi dan bukan rasul. Ini orang Wahabi. Dan ini jelas bertentangan dengan apa tadi yang kita sebut dalam Al-Quran maupun hadis yang secara jelas menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah nabi dan rasul. Mana buktinya kalau orang Wahabi itu mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Adam saja, tetapi nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Syekh, Nabi Idris itu juga tidak dianggap sebagai nabi rasul. Salah satu tokoh Wahabi namanya Abdullah bin Zaid Ali Mahmud. Abdullah bin Zaid Ali Mahmud. Dalam kitabnya, judulnya Al-Iman bil Anbiya bi Jumlatihim pada halaman 15. Abdullah bin Zaid Ali Mahmud mengatakan was-sahih, kata dia, was-sahihu anna awwala rusuli Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hatta Adam nafsihi ya'tarifu bi anna awwala rusul Nuhun. Dia mengatakan yang benar, Rasul yang pertama itu adalah Nuh. Dan yang pertama adalah Nabi Muhammad. Kata dia sampai Nabi Adam sendiri itu mengakui bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Bukan Nabi Adam alaihissalam. Bukan beliau sendiri. Itu kata orang Wahabi. Maka di sini jelas bahwa orang Wahabi itu tidak mengakui kenabian Nabi Adam. Tidak mengakui kenabian Nabi Syekh. Juga tidak mengakui kenabian Nabi Idris alaihissalam. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang batil karena bertentangan dengan Al-Quran yang tadi kita baca. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Demikian juga hadis Rasulullah, wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Demikian juga ijma. Ijma kita mengatakan, ahli sunnah mengatakan bahwa ijma adalah hujjah dalam agama. Ijma juga mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah Nabiun Rasul. Di antaranya dikutip oleh Syekh Mula Ali Al-Qari dalam syarah Al-Fiqhil Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Pada halaman 126 beliau menegaskan ijma yang menetapkan Nabi Adam alaihissalam itu sebagai nabi. Beliau mengatakan wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum ay jami'uhum asyamilu li rusulihim wa masyahirihim wa ghairihim awwaluhum Adamu ala ma thabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati fama nukila an ba'din min inkari nubuwwatihi yakunu kufran. Perhatikan ini. Syekh Mula Ali Al-Qari mengatakan wal anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam kulluhum, seluruhnya, ay jami'uhum asyamil li rusulihim, yang memuat, yang masuk di dalamnya para rasulnya dan para rasulnya, kemudian orang-orang yang terkenal selainnya. Wa awwaluhum, kata beliau, awwaluhum Adam,
Yang pertama adalah Adam. Rasul yang pertama adalah Adam. Alama sabata bil kitab, yaitu yang telah sabit, telah terbukti dalam Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wa ijma'il ummah dan ijma'nya umat Islam. Kata beliau, famanukila, yang dikutip dari sebagian orang, min ingkari nubuwwatihi, yang mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam, yakunu kufran, maka itu hukumnya adalah kufur. Beliau menyatakan orang yang mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam, hukumnya adalah jatuh kepada kekufuran. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbedaan antara Wahabi dan Aswaja. Yang keempat. Kemudian yang selanjutnya perbedaan Wahabi dan Aswaja yang kelima, yaitu tentang masalah tasawuf. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ajaran para nabi dan para wali. Jadi para nabi seluruhnya, tasawuf adalah ajaran mereka. Thariqah Sufiyah itu adalah bid'ah hasanah yang digagas oleh para wali. Itu menurut kita. Kalau tasawufnya itu sendiri, itu adalah ajaran seluruh para nabi. Ajarannya Nabi Adam, ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Muhammad, dan ajaran seluruh para nabi. Tasawufnya. Sementara tariqah, ada Naqsyabandiyah, ada tariqah Rifa'iyah, Qadiriyah, Syadziliyah, dan seterusnya, maka itu semuanya adalah bid'ah hasanah yang digagas oleh para wali. Yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sesuai sejalan dengan syariat Islam, dengan Al-Quran dan hadis. Sementara bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa thariqah Sufiyah seperti thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifa'iyah, Syadziliyah, dan seterusnya, itu adalah masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Disebut bid'ah karena memang thariqah ini nggak ada pada masa Nabi, dan disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis secara sharih. Secara langsung itu nggak ada termuat di dalam Al-Quran maupun hadis. Dikatakan hasanah karena memang isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena isi daripada thariqah itu pada dasarnya kan mendidik umat Islam untuk kemudian mengamalkan syariat Islam secara sempurna. Pada dasarnya kan seperti itu. Sehingga dia tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka ini adalah sebuah ajaran yang benar, yang tidak sesuai, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalilnya diantaranya hadis tentang bahwa ada bid'ah hasanah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan adanya bid'ah dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dan thariqah sufiyah ini adalah bagian dari bid'ah hasanah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimana dengan Wahabi terhadap thariqah dan ajaran tasawuf? Orang Wahabi ini sangat benci terhadap kelompok Sufiyah. Mereka sangat benci dan memusuhi kelompok Sufiyah. Bahkan orang-orang Wahabi ini menganggap bahwa ajaran-ajaran tasawuf ini adalah ajaran Yahudi dan ajaran Majusi yang tidak boleh diikuti.
Di mana Wahabi mengatakan ini? Di antaranya dikatakan oleh seorang namanya Ali ibn Muhammad Hamid Al-Fakki. Ini tokoh Wahabi. Dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidatit Tauhid. Ini bukunya pada halaman 102. Perhatikan kalimat dari orang Wahabi ini. Orang Wahabi ini mengatakan, ayyuhal muslimun la yanfa'u islamukum illa idza a'lantum al-harba sya'wa ala hadhihi turuqis sufiyah faqadaitum 'alaiha qatiluhum qabla an tuqatilu al-yahuda wal majus. Tokoh Wahabi ini mengatakan, wahai umat Islam, ayyuhal musliman, wahai umat Islam, Islam kalian itu tidak akan bermanfaat, kata mereka, kecuali apabila kalian mengumumkan perang terbuka terhadap thariqah-thariqah sufiyah. Kalian kemudian menghabisinya, menghabisi mereka, para penganut thariqah sufiyah. Kata tokoh Wahabi ini kemudian mengatakan, faqatiluhum, maka perangilah orang-orang sufi itu, para penganut thariqah sufiyah itu, qabla an tuqatilul yahud wal majus, sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi dan Majusi. Luar biasa. Bahkan mereka lebih membenci para penganut thariqah sufiyah daripada orang-orang Yahudi dan Majusi, sehingga menurutnya orang penganut thariqah harus lebih dulu diperangi daripada orang Yahudi dan Nasrani. Waliyahudillah, ini sebuah hal yang sangat keji yang dituduhkan kepada para penganut thariqah sufiyah. Padahal kita tahu mereka para penganut thariqah sufiyah adalah mereka para aulia, banyak di antara mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbaiat kepada gurunya untuk taat dalam beragama, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan dengan pengawasan dari seorang mursyid, dengan bimbingan dan pengarahan pada seorang mursyid, sehingga mereka bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terlahir para aulia dari kalangan para sufiyah. Maka sangat buruk tuduhan orang Wahabi terhadap para penganut thariqah sufiyah. Para peserta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan karena kurangnya persiapan, buku pun tidak bawa. Tetapi semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa lebih waspada lagi terhadap Wahabi dan tidak ada toleransi terhadap akidah Wahabi. Kita nyatakan dengan tegas bahwa Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mereka berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan hanya dalam furu', tetapi mereka juga berbeda dengan kita dalam usulul aqidah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk hari ini, Masya Allah. Untuk para hadirin, para jamaah, kami sampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas partisipasinya serta atas dukungannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, senantiasa diberikan kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Amin.